Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat sore Pesona Inspira. Siang menjelang sore ini kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu hadir untuk Anda di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kali ini kita ketemu di volume ke-15 ya. Akan ngomongin soal apa? Inovasi tanaman kemukus di Kecamatan Wadas Lintang. Wah, jauh-jauh di Wadas Lintang terus ada kemukus. Kemukus tuh apa gitu ya, bikin penasaran. Nah, untuk Pesona Inspira yang penasaran, pengen tahu dan pengen tanya-tanya, nanti boleh aja di 0823 2383 9996. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan sampai di jam 4 sore nanti ya. Ditunggu kebersamaannya Pesona Inspira, asik. Dan di studio Radio Pesona sudah hadir ada 2 narasumber kita dari BPP Wadas Lintang. Yang pastinya keren sekali. Saya sapa dulu, yang pertama ada Bapak Supangat AMD, penyuluh pertanian penyelia di BPP Wadas Lintang. Selamat sore Pak Supangat. Baik Mbak Mita. Selamat sore para Pesona Inspira. Iya, Pesona Inspira sarapannya. Sehat Pak hari ini Pak? Apa kabar hari ini, sehat? Baik, sehat. Baik, sehat. Iya, semangat pasti ya. Iya, semangat. Oke, ini kita juga pengen cek semangatnya narasumber yang satunya nih. Selain Pak Supangat ada Pak Adi Nugroho AMD, penyuluh pertanian mahir di BPP Wadas Lintang. Selamat siang menjelang sore Pak Adi Nugroho. Selamat siang menjelang sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat, baik. Semangat juga ya. Tetap semangat Mbak Mita. Jauh-jauh dari Wadas Lintang ya. Siap. Iya. Yeah. Oke, dan kali ini kita akan bahas tentang inovasi tanaman kemukus di Kecamatan Wadas Lintang. Jadi untuk Pesona Inspira yang pengen tanya kepada kedua narasumber ini, nanti penasaran inovasi tanaman kemukus seperti apa, atau ada yang pengen tahu budidayanya seperti apa, kemukus itu apa, langsung saja di 0823 2383 9996. Baik, ini kita ngomongin soal kemukus ya. Tapi sebelumnya ini kan dari dua narasumber kita kan ini dari Wadas Lintang ya. Wadas Lintang sendiri sebuah kecamatan yang terjauh di Kabupaten Wonosobo karena berbatasan juga dengan kabupaten tetangga, Kabupaten Kebumen ya. Nah, ini terletak di sebelah selatan dari Kabupaten Wonosobo. Secara geografis, Kecamatan Wadas Lintang terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 200 hingga 700 di atas permukaan laut. Kemudian hasil bumi unggulan di Kecamatan Wadas Lintang ini antaranya ada padi, kemudian ada jagung, ada ubi kayu, kelapa, kemudian tanaman biofarmaka atau tanaman obat-obatan seperti jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, kapulaga, dan salah satunya kemukus gitu ya. Saat ini tanaman biofarmaka kemukus menjadi primadona petani di Kecamatan Wadas Lintang. Kemukus ini merupakan tanaman rempah endemik Indonesia. Nah, tanaman kemukus merupakan tanaman obat dan rempah dari suku lada-ladaan yang ditanam untuk diambil buah dan minyak atsirinya. Sementara buah kemukus sendiri mengandung 10 hingga 20% minyak atsiri. Dan buah kemukus dipanen sebelum masak dan dikeringkan untuk dijual dalam bentuk buah kering yang bertangkai. Itulah mengapa kemukus sering disebut sebagai merica berekor gitu ya. Bijinya berwarna putih, keras, dan berminyak. Kemukus ini salah satu tanaman yang biasanya masyarakat memanfaatkan untuk diambil minyak atsirinya dan digunakan untuk rempah-rempah pada masakan gitu. Dan tanaman ini juga memiliki prospek ekspor yang cukup tinggi. Dan melihat banyaknya manfaat yang diberikan oleh tanaman kemukus, maka pangsa pasarnya terbuka lebar, baik bagi kebutuhan domestik sebagai komoditi ekspor, sehingga membuat semakin banyak petani tertarik untuk membudidayakan tanaman ini sebagai mata pencaharian mereka. Namun patut disayangkan, sampai saat ini perlakuan budidaya tanaman kemukus yang dilaksanakan oleh para petani secara umum masih dilaksanakan secara tradisional gitu ya, dimana hasil pertanamannya cenderung rentan hama penyakit sehingga produksinya rendah. Oleh karena itu diperlukan inovasi pada tanaman kemukus agar produksinya bisa maksimal sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat. Itu dia sekilas ya tentang kemukus gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan ini pertama mungkin kenalan dulu tentang kemukus nih ya. Kemukus itu buah yang seperti apa sih gitu, untuk
Pesona Inspira yang mungkin ada yang baru saja mendengar kata kemukus, buah kemukus, atau mungkin ada yang sudah kenal tapi ingin tahu lebih jauh gitu. Silakan, buah kemukus itu buah yang seperti apa sih gitu. Silakan Pak Supangat atau Mas Adi nih. Oke, Pak Adi, monggo. Oke. Terima kasih Mbak Mita. Kami sampaikan bahwa kemukus ini adalah termasuk tanaman biofarmaka. Hal ini, kemukus merupakan tanaman obat ataupun tanaman yang diambil untuk kesehatan. Tanaman kemukus ini adalah tanaman yang merambat, tanaman yang dibudidayakan secara umum di masyarakat. Tanaman kemukus ini memiliki nama latin Piper cubeba, mempunyai kandungan kimia minyak arsiri, terdiri atas kadinen, sineol, karen, sabinon, pinel, kamfor, azulen, dan terpinol. Merupakan jenis tanaman biofarmaka yang mempunyai beragam manfaat. Sejak zaman dahulu, orang-orang tua kita sudah memanfaatkan tanaman ini sebagai sumber obat. Adapun fungsi tanaman kemukus ini, salah satunya yaitu beberapa yang telah kami rangkum, yaitu sebagai obat pereda asma, penyakit bronkitis, melawan parasit, mengatasi peradangan, melawan kanker, hingga mengatasi cegukan. Namun buah kemukus ini sebagai tanaman rempah biofarmaka bisa juga dimanfaatkan sebagai penyedap penguat rasa pada makanan. Akhir-akhir ini juga ditemukan dipakai kemukus sebagai penguat gin pada aroma rokok. Di samping itu, namun berbicara dari manfaat kegunaan kemukus yang kami sampaikan tadi, yang terpenting fungsi dari kemukus adalah sebagai farmakope aliasnya bahan sumber obat-obatan yang diambil minyak arsirinya. Begitu Mbak. Ya, jadi ini bisa dikatakan bahwa buah kemukus ini banyak manfaatnya karena tadi selain herbal, obat, ini juga bisa jadi obat gitu ya. Selain rempah dan juga biofarmaka. Jadi rempahnya bisa untuk penguat masakan, sementara biofarmaka ini untuk kesehatan gitu ya. Wah, ternyata banyak manfaatnya. Bisa diceritakan bentuknya tuh seperti apa sih, Mas gitu? Buah kemukus ini tanaman yang merambat, buahnya suku lada-ladaan seperti buah merica, kurang lebih seperti itu. Buah ini tumbuh merambat pada tanaman tajar pada tanaman pokoknya, berusia sampai 15 tahun. Sedang ditanam, kalaupun teknis budidaya tanamnya ada lewat sulur, ada lewat stek batang, bisa juga disambung dengan tanaman melada yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Bangat. Tanaman ini menghasilkan buah sampai pada usia 6 sampai 7 bulan ketika ditanam dengan sambungan. Tapi ketika ditanam stek, ini akan menghasilkan buah pada usia kira-kira 2 tahun sampai 3 tahun. Gitu Mbak. Secara fisik tanaman hampir mirip dengan merica, cuma memiliki rasa pahit yang lebih khas gitu. Lebih pekat gitu Mbak. Oke, jadi rasanya tuh rasa pahit gitu ya? Iya, rasa pahit. Biasanya memang namanya obat tuh rasanya pahit gitu ya? Gitu Mbak. Iya, jadi ini selain rempah untuk masakan, ini juga obat gitu ya. Biofarmaka ini bisa untuk obat kesehatan. Dan buahnya ini bukan untuk buah konsumsi ya Pesona Inspira. Barangkali ada yang baru tahu atau baru dengar bahwa ada buah kemukus di wadah selintang. Buahnya kayak apa, penasaran? Nah, ini bukan untuk dikonsumsi
sih, bukan buah yang dikonsumsi langsung atau yang manis-manis gitu, tapi ini pahit. Tapi ternyata meskipun pahit banyak khasiatnya. Seperti tadi ada obat pereda asma juga gitu yang disampaikan Mas Adi gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita ngomongin ke wadah selintang sekarang ya. Sebagai daerah sentra produksi tanaman biofarmaka atau tanaman obat, jenis biofarmaka apa saja yang bisa dikembangkan di Kecamatan Wadas Selintang? Silahkan, Mas Adi. Oke, lagi saya. Iya. Terima kasih Mbak Mita. Berbicara tanaman biofarmaka, apa saja yang bisa ditumbuhkan berkembang baik di Wadas Selintang? Sebelumnya perlu kami sampaikan agar kita sama persepsi bahwa tanaman biofarmaka itu sendiri atau definisi biofarmaka yaitu tanaman obat, tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, tanaman yang diambil untuk bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan, bisa untuk kosmetik, juga sebagai bahan rempah-rempah. Tanaman-tanaman ini, jenis tanaman ini biasanya diambil dari daunnya, batang, buah, umbi, ataupun akarnya. Namun secara garis besar, tanaman biofarmaka ini terbagi menjadi dua. Ada biofarmaka yang diambil dari rimpangnya, yaitu contohnya bangsa empon-empon. Kalau kita bisa mendengar empon-empon itu bumbu-bumbuan, ada jahe, lengkuas, kencur, kunyit, temulawak, lempuyang, temu ireng, delingu, dan sebagainya. Yang kedua adalah tanaman biofarmaka yang non rimpang. Ini adalah tanaman biofarmaka yang menghasilkan produk berupa umbi. Contohnya menghasilkan produk selain umbi, maaf Mbak. Non rimpang itu berupa selain umbi. Contohnya kapulaga, mengkudu atau pace, mahkota dewa, kejibeling, sambiloto, lidah buaya, dan beratawali. Secara umum, tanaman biofarmaka yang kami sebutkan tadi, baik yang rimpang ataupun yang non rimpang, bisa dapat dijumpai di Kecamatan Wadas Selintang dan dapat tumbuh dengan baik di Kecamatan Wadas Selintang, karena secara geografis Kecamatan Wadas Selintang punya kontur pegunungan, letak ketinggiannya 200 sampai 700 mdpl, meter di atas permukaan laut. Hal ini sangat menunjang tumbuh kembang tanaman biofarmaka yang telah kami sebutkan tadi. Begitu Mbak Mita. Baik, artinya perbedaan rempah dan juga biofarmaka ini jelas ya. Kalau rempah ini untuk masakan, kalau biofarmaka ini untuk obatan gitu ya. Dan lebih spesifiknya lagi bahwa biofarmaka ini adalah untuk bukan tanaman obat, tapi yang akan dipergunakan untuk menjadi obat gitu. Gimana ya Mas? Diambil untuk manfaatnya untuk kepentingan kesehatan untuk gitu, Mbak. Kesehatan lah itu. Intinya kayak gitu. Untuk kosmetik juga bisa gitu ya. Iya baik. Oke, nah sekarang yang mau saya tanyakan adalah ada nggak sih kendala atau masalah gitu yang dihadapi petani dalam berbudidaya tanaman biofarmaka? Pak Supangat mungkin Pak, silakan. Baik Mbak Nita, jadi betul sekali bahwa di dalam budidaya tanaman kemukus ini petani dihadapkan dengan berbagai kendala memang. Kendala yang dihadapi oleh petani di dalam membudidayakan tanaman kemukus ini disebabkan karena penggunaan bibit yang belum disentuh dengan sedikit inovasi gitu. Di sentuhan-sentuhan inovasinya yang belum. Kemudian karena sensitifnya tanaman kemukus ini terhadap penyakit layu fusarium, busuk akar, busuk batang. Kemudian lagi petani di dalam membudidayakan tanaman kemukus ini
bisa dikata belum ada yang memproyeksikan ataupun membudidayakan secara monokultur dalam satu hamparan. Jadi masih masih tumpang tindih, tumpang sari gitu ya, masih tumpang sari dengan berbagai jenis tanaman tadi, sehingga itu semua yang sangat mempengaruhi dengan kemampuan untuk produksinya. Akan sulit diharapkan produknya secara maksimal ketika budidayanya masih belum terinovasi begitu ya. Sementara kayak gitu kendalanya, Bu. Oke, jadi memang karena sebenarnya ini nih tanaman yang banyak manfaatnya, namun di Wonosobo sendiri belum ada kayak lahan khusus untuk tanaman kemukus gitu ya Pak, masih tumpang sari gitu. Iya. Selain di Wadas Lintang, apakah ada budidaya kemukus di kecamatan lain Pak? Kebetulan saya memang tahu itu ada juga sih untuk wilayah kecamatan tetangga misalkan. Di wilayah kecamatan Kaliwiro itu sebetulnya hampir seimbang untuk penggiat tanaman kemukus di dua kecamatan antara Kaliwiro dan Wadas Lintang. Cuman yang untuk di wilayah kecamatan Wadas Lintang ini memang semacam akan lebih lebih di tingkatannya lagi sistem budidayanya, dari mulai perbaikan atau pemilihan bibit yang bagus, kemudian perlakuan bibit, kemudian sampai pada bercocok tanamnya atau pembudidayaannya di lapangan, yang bahkan semacam penggunaan tajar ataupun rambatan untuk tanaman kemukus ini, yang kalau secara notabene itu menggunakan pohon atau tanaman yang sudah ada, bahkan ke depan nanti akan bisa dibuatkan tajar yang permanen ya, gitu. Nah, dengan penggunaan bibit yang secara terpilih melalui seleksi induk, sehingga menghasilkan bibit-bibit yang bagus dan cara bercocok tanam yang sehat dan bagus. Nanti harapannya produksi bisa stabil, bahkan bisa untuk ditingkatkan karena melalui penanganan yang secara intensif tadi. Oke, nah Pak, untuk kemukus sendiri nih, ini paling bagus tuh ditanam di daerah yang di beberapa meter di atas permukaan laut, kemudian dengan cuaca yang seperti apa gitu. Apakah Wadas Lintang dan Kaliwiro ini cocok untuk budidaya kemukus nih? Dan bagaimana kalau misalnya di kecamatan lain gitu? Iya, jadi betul sekali. Kondisi ketinggian tempat di wilayah Kecamatan Wadas Lintang khususnya itu seperti tadi disampaikan, dengan posisi ketinggian dari permukaan air laut 200 meter sampai 700 meter itu ketinggian dari permukaan air laut. Yang terbukti pada tanaman kemukus ini sebetulnya 25-30 tahun yang lalu bahkan ya, berdasarkan kondisi tanaman yang sudah ada dan sudah berproduksi, batangnya sudah cukup besar. Nggak mungkin kalau itu hanya usia 10-15 tahun, itu nggak mungkin gitu ya. Artinya bahwa itu menunjukkan bahwa tanaman kemukus di wilayah Wadas Lintang khususnya itu cocok pada kondisi tanah atau agroklimat dan ketinggian tempat yang seperti di wilayah Kecamatan Wadas Lintang. Itu Mbak Mita.
Baik, ternyata ini Wadah Selintang cukup menjanjikan gitu ya untuk berbudidaya tanaman atau buah kemukus gitu. Nah, tadi sempat dibahas bahwa ini cukup menjanjikan gitu ya. Ini banyak apa ya? Selain banyak manfaatnya juga ternyata ini sebenarnya kalau punya lahan sendiri produksinya lebih banyak tuh lebih baik gitu ya. Betul. Nah, seperti apa sih hasil atau pendapatan petani dari budidaya tanaman biofarmaka kemukus ini gitu? Mas Adi mungkin. Ya, terima kasih Mbak Mita. Secara umum kalau berbicara biofarmaka kan masih umum nih Mbak. Apa yang disampaikan Pak Pangat terkendala tentang kendala tadi, ada disebutkan tadi pola tanamnya belum intensif, cara tanamnya belum intensif, budidayanya begitu. Dari sektor luas pertanamannya juga tanaman biofarmaka secara umum di kecamatan kami Wadas Lintang belumlah luas, masih terpencar-pencar, masih dalam skala kecil, sehingga hal tersebut menyebabkan jumlah produksi yang sedikit, kualitasnya juga beragam. Tentunya hal ini juga menyebabkan harga di pasaran naik turun, begitu Mbak. Secara umum penghasilan petani biofarmaka dalam kata kutip umum gitu Mbak, itu belumlah cukup, belumlah memuaskan. Maka kami melihat yang di lapangan terjadi saat ini, tanaman kemukus inilah yang menjadi primadona. Kenapa? Ketika petani bertanam kemukus ini, kisaran harganya menurut pengalaman kami di lapangan, stabilitas harganya 3 sampai 5 tahun ke belakang itu cenderung stabil, Pak. Antara 50 sampai 60 ribu basah. Kemudian keringnya 250 sampai 300 ribu begitu. Kemudian keuntungannya lagi sudah disampaikan beliau Bapak Pangat tadi, buah kemukus ini cenderung mudah perawatannya, bisa dijual basah, dalam kondisi basah petik langsung dijual ataupun dikeringkan. Sementara kalau membandingkan dengan kerabat sebelahnya misalnya tanaman merica gitu, lada, dia ketika dipetik masih memerlukan proses, yaitu direndam, dikupas, dijemur kering baru dijual. Cenderung kalau petani mengharapkan keinginan dominan ke tanaman kemukus ini. Begitu Mbak Minta. Iya, jadi ini tanaman kemukus ini cukup menjanjikan sebenarnya ya, karena keringnya aja 1 kilonya bisa 250 hingga 300 ribu gitu ya. Oke, nah proses dari petik hingga kering itu berapa lama nih biasanya nih? Petik sampai kering, ketika dipetik itu kan masih hijau begitu Mbak. Terus diperlukan dengan intensitas suhu cuaca yang baik, itu 5 sampai 6 hari itu bisa sudah kering dijemur gitu berarti. Dijemur, langsung dijemur. Pelakuannya langsung dijemur di terik matahari langsung. Itu Mbak. Oke, jadi ini tanaman kemukus ini bisa petik langsung, panen langsung bisa dijual, atau juga menunggu kering gitu ya. Kalau kering harganya semakin mahal nih, Pesona Inspira. Ternyata buah kemukus ini 1 kilonya bisa mencapai 250 hingga 300 ribu rupiah. Wow, keren ya. Dan salah satu tanaman biofarmaka yang sedang banyak dibudidayakan, yang katanya sih lagi hits gitu kan, tanaman kemukus. Nah, apa saja yang menyebabkan tanaman kemukus lebih menarik untuk dibudidayakan dibanding dengan tanaman biofarmaka lainnya gitu, Pak? Semangat, silahkan Pak. Baik Bu Mita. Jadi mengapa tanaman kemukus itu di antara tanaman biofarmaka lebih menarik untuk dibudidayakan pada saat ini? Yang pertama, cara budidayanya sebetulnya sangat-sangat mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengembangan usaha tani
atau pengembangan hamparan itu indukan yang digunakan sebagai bibit untuk penangkaran itu cukup tersedia, sehingga ketika akan mengusahakan hamparan yang sesuai harapan petani dengan skala katakanlah sampai 1 hektar, 2 hektar itu sangat bisa terjangkau gitu ya, karena tersedia cukup untuk indukan yang buat penangkaran bibitnya. Kemudian tadi ketika sampai pada masa panennya itu juga sangat mudah sekali perlakuan pasca panennya. Dengan hari itu dilakukan pemanenan atau petik, bisa-bisa nggak sampai dibawa pulang ke rumah sendiri, langsung diambil ke tengkulak. Bisa terima uang jadi uang, itu kan sangat mudah sekali. Sehingga yang pertimbangan terakhir tadi, dengan sekian jenis komoditas yang ada di wilayah Wadas Lintang untuk nilai ekonomisnya ya, itu dirasa unggul ya, atau nilai ekonomisnya tinggi dengan harga basah 60 atau 50 ribu, dan kadang-kadang juga mencapai di atas itu. Itu pertimbangan mengapa menarik untuk dibudidayakan ataupun dikembangkan. Itu Mbak Mita. Oke, jadi ternyata memang menarik sekali gitu ya Pesona Inspira. Kita jadi lebih ingin mencoba membudidayakan tanaman kemukus karena ini cukup lumayan sebenarnya ya. Nah, kira-kira nanti perawatannya seperti apa dengan harga 1 kilonya 250 hingga 300 ribu rupiah? Apakah perawatannya mudah atau susah? Terus panennya berapa lama? Nanti habis ini bakal Mita tanyain lagi kepada kedua narasumber. Dan terima kasih juga untuk yang sudah gabung di 0823 23839996. Kita akan kembali sesaat lagi, jadi pastikan Anda masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu di sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Showbiz, berita dan budaya, semua kami hadirkan untuk lengkapi Hari Pesona Inspira. Tentunya hanya di 92,1 Radio Pesona FM, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dan di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Dan kita lagi ngomongin pertanian ya. Pertanian kemukus nih. Tadi sudah dibahas bahwa kemukus ini sebenarnya kecil-kecil tapi besar khasiatnya gitu ya, besar manfaatnya. Nah, ada yang sudah gabung di WA di 082323839996. Oke, saya bacakan dulu dari Ibu Cinta di Leksono. Ibu Cinta, selamat sore. Mau tanya Pak, kalau untuk cara mengeringkan kemukus biar tidak gagal atau jamuran, tipsnya bagaimana? Mau dijawab siapa? Silahkan. Pak Adi. Oh, oke. Pak Adi, silakan. Terima kasih. Kunci pengeringan pada buah kemukus ini tentunya pada intensitas sinar matahari. Ketika dijemur dalam sampaikan ya, intensitas pencahayaan sinar matahari 7-8 jam full sore hari. Kondisi cuaca cerah katakan begitu Mbak. Itu normalnya 5-6 hari itu kering. Kami sampaikan penjemuran kemukus ini kan berikut dengan gagangnya begitu. Jadi kering siap dijual ke pasar. Namun ketika dalam kondisi fakta di lapangan, terkadang kita dihadapkan dengan cuaca yang
tidak menentu begitu, Apalagi Mbak. kalau sekarang nih lagi mendung-mendung banget gitu, Ye, gimana nih? Ya, begitu. Bisa dibantu Mbak dengan cara yaitu pengasapan dengan tungku atau di atas api begitu. Tapi dengan kondisi ini benar-benar terpaksa begitu Mbak Ge, katakan soalnya bagaimanapun juga pengeringan dengan kondisi yang tidak dengan pencahayaan matahari normal begitu, nanti kualitasnya buah juga akan menurun begitu. Tapi apa boleh buat, umumnya bisa dilaksanakan dengan cara begitu, ataupun kalau punya mungkin pencahayaan diberikan penerangan dari sinar lampu begitu, supaya buah ini dalam kondisi tetap hangat, tetap kering gitu, prinsipnya tetap panas dan tidak menumbuhkan jamur gitu Pak. Oke, biasanya kalau jamur itu memang setelah 6 hari nggak kering itu biasanya akan apakah akan Iya, berjamur? tentu begitu Mbak. Kalau nanti biasanya kalau kondisi lembab gitu, 3 hari tidak keringnya pencahayaan kurang begitu kan, cenderung kalau namanya buah gitu, itu bagaimanapun juga kulit arinya itu masih ada di situ, cenderung kan berair begitu Mbak. Maka dengan tatakannya, lameknya, damparannya itu Mbak, apanya ya namanya, alas jemurnya itu juga diperhatikan yang mungkin tipis, terus memiliki rongga sehingga udara dapat sirkulasi udaranya dapat berjalan dengan baik. Begitu Mbak. Oke, itu dia Ibu Cinta, semoga terjawab pertanyaannya ya, bahwa kalau bisa ya ini selama 5 hingga 6 hari full terkena oleh cahaya matahari langsung gitu. Tapi kalaupun tidak, kepepetnya diasapi Ya, gitu bisa, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ya paling diasap itu setelah 5 atau 6 hari tidak kunjung kering, tidak ada matahari gitu mungkin ya Mas ya. Itu semoga terjawab. Kemudian ada lagi nih, berapa ukuran ideal jarak tanam kemukus apabila ditanam dengan sistem monokultur, dan berapa kebutuhan bibitnya seandainya saya akan menanam dengan luasan 2000 meter? Mohon penjelasannya dari Mas Wardiman di Andong Lawak. Boleh kami Boleh Pak, jawab. silakan Pak Subangat. Jadi kebutuhan untuk bibit ya dalam bercocok tanam kemukus dengan luasan 2000 meter ya, 2000 meter persegi atau 0,2 hektar gitu berarti. Kemudian berapa jarak tanam yang ideal? Mengingat tanaman kemukus itu hanya berbentuk perdu aja, tidak begitu menjulur terlalu panjang batang dan cabang dan rantingnya, sehingga ketika ditanam secara monokultur itu bisa dengan jarak 2 meter, dengan jarak 2 meter kali 2 meter itu. Dan lagi di dalam, saya tambahkan sekalian, di dalam menanam untuk kebutuhan bibitnya itu, ketika pada umumnya dalam satu tajar itu hanya ditanami 1 bibit, tapi termasuk ketika mau menginovasi juga nanti bisa lebih dari 1 bibit dalam 1 tajarnya ya, maksimal 3 lah, paling tidak itu 2 bibit dalam 1 tajar. Itu akan menghasilkan tanaman yang lebih memuaskan lagi, karena otomatis nanti akan cepat nampak rimbun tanamannya. Itu Mbak. Oke, itu biar tanamannya semakin rimbun gitu ya. Semakin rimbun, semakin banyak buahnya, semakin banyak panennya. Betul sekali. Oke, semoga terjawab Pak Wardiman di Andong Lawak. Kemudian ada lagi nih,
Ini kan kemukus tadi dikatakan bahwa tidak hanya buahnya tapi ada tangkai atau batangnya juga. Nah, ini yang mau ditanyakan Pak Sudarman dari Desa Kaligowong. Apa keuntungan inovasi batang kemukus dengan batang malada? Mohon penjelasannya. Baik, mungkin saya lanjutkan sekalian aja bahwa Oke, silakan Pak. Sekaligus melengkapi mengapa sih menarik untuk dibudidayakan tadi. Jadi mengingat bahwa tanaman kemukus ketika dibudidayakan secara naluriah, secara turun-temurun tadi, itu kan hanya dengan cara tanam stek langsung ya, dari batang maupun cabang itu langsung ambil stek, tancap ke di tanah, langsung tanam. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya kemudian dalam budidayanya juga di hamparan dihadapkan dengan kendala tadi, sangat peka terhadap penyakit fusarium, busuk akar, busuk batang, kemudian tidak tahan dengan kelembaban tanah, kemudian akan sensitif sekali dengan pemupukan. Nah, sehingga sesuai dengan temanya inovatif, ya, inovasi tanaman kemukus, yang perlu diinovasikan itu yang pertama itu penggunaan bibit, yang mana secara naluri ditanam menggunakan stek secara langsung. Kita inovasi dengan cara disambung antara tanaman kemukus dengan batang bawahnya tanaman malada atau melada. Yang mohon maaf, ini untuk tanaman melada sendiri kayaknya memang ini mendatangkan dari luar negara. Kayaknya tanaman melada ini berasal dari sekitar Sungai Amazon kalau nggak salah, dari Italia. Nah, sementara sampai ke Indonesia itu memang ada yang mendatangkan gitu ya, ada yang mendatangkan yang awalnya untuk nyambung tanaman merica. Nah, dengan ditemukannya sambung melada ini dirasa yang paling cocok. Karena apa? Tanaman melada sebagai batang bawahnya tanaman kemukus ini akhirnya akan lebih tahan terhadap penyakit jamur atau fusarium, busuk akar, busuk batang, dan sekaligus tahan terhadap kelembaban yang agak buruk. Artinya ketika tanah agak jenuh dengan air pun masih bisa bertahan. Kemudian yang ketiga itu, kalau petani naluri itu tanam kemukus itu nggak berani mupuk, entah itu pupuk kandang, entah itu pupuk pabrikan, itu nggak berani. Karena apa? Setelah dipupuk tanaman ternyata sensitif dengan pemupukan. Apa yang terjadi? Tanaman akan mati. Itu uniknya ya. Padahal yang namanya tanaman wajib itu membutuhkan pupuk. Sementara untuk kemukus tanpa dipupuk ternyata juga menghasilkan. Nah, tentunya kan perlu diinovasi. Bagaimana agar tanaman ini toleran terhadap pupuk, terhadap kelembaban, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih bisa dimaksimalkan. Itulah bentuk inovasinya tadi yang perlu diterapkan dan dikembangkan oleh petani. Itu. Yeah. Kemudian sampai pada produksi ya tadi. Sampai pada produksi untuk tanaman kemukus ini apabila ditanam menggunakan bibit stek langsung tanam, itu masa produksinya juga lama, Mbak. Jadi sampai 3 tahun, 2-3 tahun itu baru bisa petik. Nah, padahal ketika
dengan inovasi bibit disambung kemukus disambung melada, itu usia mencapai panennya relatif singkat. Bisa umur 7 sampai 8 bulan aja udah bisa panen, udah produksi gitu. Jadi itu yang termasuk membuat daya tarik petani untuk membudidayakan yang lebih baik. Oke, yang ternyata yang disambung tidak cuma silaturahmi ya Pak ya. Betul sekali. Tapi ini tanaman kemukus dan malada ini juga disambung biar inovasi nih, inovasi-inovasi yang diluncurkan di budidaya tanaman kemukus di Wadas Lintang. Dan ternyata ini juga mendatangkan dari luar negeri gitu ya. Wah, keren. Kemudian selamat sore Mamat Jengkol, mau tanya dong, kemukus bisa ditanam di dataran tinggi atau tidak? Bisa nggak nih Pak? Silakan. Kira-kira kalau misalnya di Dieng gitu, mungkin kalau Wonosobo di Kejajar gitu misalnya. Secara geografis Bapak Mbak Mita, Pak Mamat Jengkol tadi ya. Betul. Secara geografis tanaman ini cocok tumbuh, bisa tumbuh dengan baik dalam ketinggian 200 sampai 800 maksimal itu meter di atas permukaan laut. Kalau bicara Kejajar, ke Dieng dengan kondisi iklim yang dingin seperti itu enggak cocok ini Mbak. Masuk Nggak ya? masuk ya. Nggak masuk. Memang tanaman kemukus ini tanaman yang tumbuh merambat, butuh pohon inang, bukan pohon tajar ya untuk merambat. Sebagai pokok utamanya dia butuh naungan juga dengan intensitas dapat tumbuh dengan kelembaban, intensitas pencahayaan 2 sampai 3 jam sehari saja bisa tumbuh dengan baik gitu. Tapi kalau cuaca dingin sepertinya tidak bisa ini Mbak. Bisa ya. Tadi maksimal ya 700-800 meter di atas permukaan laut lah ya. Maksimalnya. Lagi pula kan semakin tinggi nanti juga perakarannya mungkin cuma kelembabannya dengan tinggi itu akan melawan hama penyakit dan jamur gitu. Oke, gitu. Jadi nggak cocok nih ya Mas Mamat Jengkol ya. Di dataran tinggi nggak masuk. Ya itu tadi. Kemudian selamat sore Mbak Mita dan Bapak-bapak. Saya Aji. Saya tertarik menanam kemukus. Cara kembang biak pakai cara apa yang paling baik dan bisa membuat kemukus panjang umur dan tetap produktif? Dan tipsnya untuk menanam di polybag bisa kan? Gitu. Silahkan. Oke. Saya Pak. Silakan. Oke. Terima kasih. Kemukus satu tanaman yang merambat. Secara umum biasanya dibudidayakan, diperbanyak membentuk penanaman baru itu lewat stek sulur. Sulur itu anakan atau bentuk cabang percabangan tunas yang merambat di permukaan tanah. Itu di area sekitar batang utama itu ada. Dengan cara dipotong sulurnya, ditanam di dalam polybag dengan tanah yang gembur, yang mengandung humus begitu, ataupun memakai pupuk kandang yang sudah terfermentasi atau terdekomposer gitu. Disungkup dengan plastik, nanti 15 hari bisa tumbuh. Tapi dengan catatan tadi disampaikan Pak Bangat, tanaman dengan perbanyakan dengan sulur ini nanti buahnya juga waktu berbuahnya juga panjang, relatif panjang, 2 sampai 3 tahun baru dapat hasil buah berproduksi gitu Pak. Yang kedua adalah stek batang ataupun stek dari cabang. Ada batang utama yang menjalar ke atas, ada cabang yang ke samping. Nah, seandainya pakai cara begini pun caranya sama, dipotong dengan membawa 3 atau 4 mata tunas, ditanam di polybag dengan media yang sama tadi, tanah yang gembur yang dengan humus, dengan air yang cukup, jangan terlalu banyak juga, disungkup dengan penutup dari plastik agar kelembabannya terjaga. 15 sampai 17 hari kemudian bertumbuh tunas baru. Tadi sampaikan Pak Pangat, inovasinya itu pakai sambungan melada dengan keuntungan nanti ketika batang bawahnya melada, sambung pucuknya pakai tanaman kemukus dengan catatan tanaman tersebut adalah tanaman yang berasal dari tanaman pohon indukan yang sehat, buahnya besar,
tangkainya panjang, artinya tangkai runggeannya, tandannya itu besar, panjang, buah secara fisiologisnya besar-besar pula, percabangan tanamannya juga lebat, itu nanti digunakan sebagai sambungan atasnya. Dengan harapan tanaman sambungan kemukus dan melada ini membentuk perakaran yang kuat karena batangnya berupa pohon, nanti memiliki perakaran kuat dan toleran terhadap genangan air, kelembaban, pemupukan baik secara kimia ataupun perkandangan. Tapi harus diingat ketika memakai pupuk kandang pun dipastikan dengan pupuk kandang yang sudah jadi. Karena kenapa? Pupuk kandang yang belum terfermentasi, belum terdekomposer biasanya mengandung patogen-patogen seperti hama fungisida, jamur, dari jamur dan ataupun bakteri-bakteri lainnya. Gitu. Kalau tip menanam dengan polybag itu secara perdu mungkin yang dimaksudkan tadi, ada juga ditanam di polybag agar kemukus ini tidak merambat tinggi ke atas. Maka yang perlu diambil adalah anak cabangnya. Jadi ada kemukus merambat di pohon, percabangan yang ke kanan ataupun ke kiri itu yang diambil, dipotong, di stek, ditanam di polybag. Nanti insya Allah pertumbuhannya itu ketika hidup nanti menjadi tanaman perdu, tidak merambat gitu. Oke, artinya bisa ditanam di polybag ya? Bisa, Pak, bisa. Cuma yang diambil adalah jangan batang yang ke atas, jadi yang ke samping, kanan dan gitu. ke kiri gitu. Itu ya, Mas Aji yang sudah bertanya ini, semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian ada lagi Sarif, petani dari Kaliwiro, sangat tertarik dengan budidaya kemukus. Di mana saya bisa memperoleh bibit kemukus yang sudah disambung dengan melada? Baik. Gimana, mungkin Pak? Silakan Pak dijawab. Bisa saya jawab. Sehingga ketika kami sudah nge-move ini ya untuk di Pesona Inspira, untuk itu sudah barang tentu ketika ada yang minat untuk bibitnya bisa menghubungi kami dan kawan-kawan atau ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Malasintang. Insya Allah nanti bisa mendapatkan. Oke. Silakan saja. Silakan aja datang ke Wadas Selintang sambil dolan lah ya. Atau nanti bisa ada kontak person yang bisa dihubungi gitu ya Pak ya. Siap. Mungkin nanti di akhir acara ini bisa disampaikan nomor kontak person yang bisa dihubungi. Kemudian ada lagi dari Mas Susilo di Banjarnegara, mau tanya pupuk paling efektif untuk kemukus karena bila pakai pupuk kohe sering mati pohon kemukusnya. Terima kasih. Silakan dijawab Mas Adi mungkin. Pohon kemukus ini secara bila ditanam dengan batang bawahnya dari tadi sulur ataupun stek secara langsung, artinya dia memiliki batang bawah kemukus, itu memang sangat rentan dengan hama penyakit. Khususnya adalah jamur kapsisi, busuk batang, busuk pangkal batang, dan juga fusarium busuk akar. Maka sudah disampaikan Pak Kangat untuk mengatasi pemupukan agar aman, perawatan tanaman agar dipupuk dengan aman, yaitu tadi inovasinya dengan tanaman melada. Pun seandainya tidak dengan belum tanaman kita di lapangan belum tersambung dengan tanaman melada, masih tanaman kemukus seperti biasa begitu, pemberian pupuknya dengan pupuk kotoran hewan kohe itu dengan yang benar-benar sudah terfermentasi, sudah terdekomposer gitu Mbak. Artinya benar-benar sudah jadi sudah tidak mengandung bakteri ataupun jamur gitu Mbak. Pastikan seperti itu. Karena kalau pupuk kandang baru cenderungnya dia malah nanti menyebabkan masalah baru setelah dipupuk itu. Mungkin setelah disiangi, diberi bumbun dengan tanah yang
mengandung humus sekitar perakarannya, baru dengan pupuk yang sudah terfermentasi tersebut. Begitu, Mbak. Oke, baik. Satu lagi nih bisa dijawab singkat pada jelas ya. Apabila kita menanam kemukus dengan cara stek batang, berapa lama kemukus bisa berbuah tanam dan berapa bulan bisa dipanen? Dari Sabtono di Lancar Wadas Lintang. Baik, untuk masa panen tanaman kemukus yang bibitnya berasal dari stek batang ya, berarti ini bukan dari bibit yang disambung kan. Itu tadi sebetulnya sudah saya sampaikan bahwa mencapai produksinya itu di usia yang tahun kedua dan sampai ketiga ya. Artinya dalam usia 2-3 tahun baru akan mengeluarkan produksi. Berbeda ketika dengan bibit yang sudah disambung dengan batang bawah melada, itu hanya 7-8 bulan aja sudah berbuah. Itu Mbak Mita. Oke, baik. Semoga nih semua pertanyaan-pertanyaan terjawab. Ada beberapa yang sudah gabung tapi mohon maaf ini ya, karena waktunya yang tidak cukup. Ini bisa kita sambung lagi di lain kesempatan. Oke, dan terakhir nih ada mungkin closing statement dari masing-masing narasumber berkaitan dengan tema kita di hari ini ya, tentang inovasi tanaman kemukus di Kecamatan Wadas Lintang. Dan silakan nanti mungkin bisa nomor kontak person yang bisa dihubungi kita ya. Silakan closing statement dari Pak Supanga dulu. Baik, Pesona Inspira dimanapun berada, untuk tanaman kemukus yang bisa siap untuk ditanam, silahkan saja hubungi kantor BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wadas Lintang. Itu saja, mungkin dengan kontak person saya nomor HP 0822 2587 4188. Begitu Mbak Mita. Oke, dari Mas Adi silahkan. Oke, Mbak Mita, Pesona Inspira dimanapun Anda berada, kami selaku penyuluh pertanian, dalam hal ini ASN, Aparatur Sipil Negara, tangan panjang pemerintah, Dispaberkan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, yang setiap harinya tentunya menjangkau para petani sampai level terbawah, sampai masyarakat terjauh begitu Mbak. Ingin menyampaikan, menghimbau pada Pesona Inspira dimanapun Anda berada, juga saudara-saudara, terlebih pada saudara-saudara kami, Bapak Ibu petani. Dalam hal ini secara garis besar kami menyampaikan bahwa hanya ada 2 cara untuk meningkatkan hasil panen budidaya pertanian kita. Yang pertama adalah ekstensifikasi lahan, yaitu perluasan areal tambah tanam lahan baru. Artinya ketika ingin menghasilkan panen yang lebih, maka harus menambah areal lahan. Yang kedua adalah intensifikasi lahan, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian yang dimulai mungkin dari bibit, perlakuan tanaman, sampai perlakuan panen dan pasca panennya. Maka dengan ini kami menghimbau kepada teman-teman petani, saudara-saudara kami yang petani, ayo kita mencintai dunia pertanian dengan mengedepankan teknologi dan informasi gitu. Ya. Oke, luar biasa sekali, keren sekali Pesona Inspira. Sore hari ini tidak terasa sampai agak-agak melebihi jam ya. Karena pertanyaannya cukup banyak. Tadi terima kasih untuk kebersamaan Pesona Inspira, dan kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Terima kasih untuk narasumber Pak Supanga dan juga Mas Adi Nugroho. Keren sekali informasi tentang buah kemukus. Semoga ini kita bisa lebih ada inovasi-inovasi kemukus ya di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Wadas Lintang. Amin. Terima kasih sekali
kali, sampai ketemu lagi. Selamat sore dan sampai jumpa. Demikian sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia bersama Disparperkan Wonosobo.